Hai guys, hari ini kita akan unboxing PS5 This Edition. Gue tuh sebetulnya tuh nggak terlalu awalnya tuh nggak terlalu antusias banget ya buat upgrade ke PS5 karena pertama memang harganya masih tinggi dari harga retailnya, kedua itu besar banget, terus ada plate-nya yang ringkih gitu, dan gue tuh tipe orang yang suka barang tuh ringkes-ringkes, simple-simple. Makanya ketika PS4 ngeluarin yang slim, ini gue seneng banget nih. Tuh, satu tipis dan bisa lu bawa kemana-mana, bisa lu taruh di backpack lu gitu loh, dan enak. Nah, jadi sempet tuh gue lama nggak tertarik buat beli PS5. Terus tiba-tiba keluarlah game-game eksklusifnya again ya. Kalau lu beli shop PlayStation ya tentu lu merujuk ke game-game eksklusifnya. Keluarlah God of War Ragnarok, which gue main God of War yang keempat dan itu keren banget, dan gue nggak sabar buat nunggu yang Ragnarok. Terus keluar Gran Turismo 7, terus keluar juga Horizon Forbidden West yang keren banget, dan sekarang tuh gue tuh lagi seneng main Ghost of Tsushima, dan itu tuh buat Ghost of Tsushima sama ini Tales of Arise. Itu menurut gue tuh game-game yang kalau lu mainin di PS5 itu bakal bagus, bakal feel-nya beda, dan no wonder sampai Sony tuh bikin harga PS4, harga PS5 buat game-game itu. Jadi akhir kata jadi akhirnya gue tuh ya udah hari ini gue beli PS5 karena memang yang paling trigger buat gue itu adalah ya Forbidden West, God of War Ragnarok sama Gran Turismo 7. Jadi ini dia barangnya, Sony PlayStation 5. Di sini tulisannya bisa untuk 8K, kemudian 4K 120, dan ini HDR. Ini yang this edition ya, jadi makanya warnanya putih. Terus ini kalau dari sampingnya, ini kelengkapannya. PlayStation 5 console, wireless controller, base, HDMI cable, AC power cord, USB cable, printed materials. Ini dari belakang, play like never before. Terus kemudian lightning speed, ini pakai SSD PCIe 4.0, makanya dia cepet banget. Ini kapasitasnya cuman 825 GB ya. Jadi memang lu mesti tambahin sesuatu, entah itu external hard drive atau SSD di dalamnya. Cuman kalau SSD agak mahal. Cuman kalau memang lu pengen kecepatannya sama, mesti masang SSD, dan ada yang bagus tuh, Western Digital Black SN850. Cuman harganya lumayan juga tuh. Kemudian breathtaking immersion, discover a deeper gaming experience with support for haptic feedback. Nah ini gue pengen nyoba nih, nanti di kontrolnya seperti apa. Stunning games. Udah, ini kontrolernya nih, yang dari awal tuh di tease itu sama Sony itu kontrolernya dulu. Ternyata memang kontrolnya tuh sampai sekarang tuh teman-teman gue tuh, bahkan si Edwin, gue sebut nama lo di sini, dia tuh main Division 2 dan dia main Division 2 tuh di Xbox, dan dia tuh beli PS5 juga, dan dia khusus beli Division 2 di PS5 karena dia mau ngerasain main Division 2 dengan controller ini, kata dia. Jadi gue terus terang gue penasaran banget pakai controller ini kayak apa sih haptic feedbacknya itu. Oke, gitu aja guys. Bawahnya ini gue nggak tahu deh, ini gue kayaknya dapet versi yang terbaru nih, yang dipotong itunya sama Sony. Gue dapet CFI 1118E, kayaknya ini sih yang baru nih. Kalau yang lama itu kan 10 ya, ini gue yang CFI 1118E. Oke, langsung kita unbox saja. Ini masih di seal. Taruh sini dulu.
Aduh. Ini gede banget guys. Aduh. Gue dapet ini. Authenticity guaranteed. Kicks roll everything around me. Cream. Gue dapet barang dari Korea nih guys. Oke. Gue taruh sini dulu. Terus ada box putih, taruh sini dulu. Aduh. Berat guys, kopong. Packagingnya kayak gini. Oke, buka ya. Ini taruh sini dulu. Wow, gede banget guys. Asli, ini gede banget men. Gede banget ini. Ini benar-benar. Ini PS4 Slim. Ini PS5 nya segini nih. Tabel samping. Tuh. Belakang. Gede banget. Dan apa ya? Kacau, ini berat banget nih. Pasti berat banget, gue takut ini. Kalau ini kan yang enak nih. Oke, ini gue taruh ke samping dulu. Ini boxnya kita buka. PS5, Sony, yada, quick start guide. Gue taruh sini. Sama. Nah ini vertical stand, dan ini penting banget guys, penting banget buat apa lu pakai di PS5 lu. Nanti gua bahas sedikit. Ini kabel khusus HDMI 2.1, jadi gue saranin pakai ini untuk hasil yang optimal. Gue dapet yang 2 prongs cable, alhamdulillah sama kayak di Indonesia. Wah, ini guys, ini warnanya agak abu-abu sedikit sih, tapi hitamnya bukan hitam matte dark gitu, tapi hitam agak gimana, hitam murah sih. Hitam murah. Iya, hitamnya bukan hitam gelap gitu, mungkin karena gue suka pitch dark kali ya, jadi hitamnya tuh buat gue biasa-biasa aja. Nih kontrolernya yang banyak orang bahas, gue taruh ini dulu. Dan ini kabel USB-A ke USB-C buat ngecas si kontrolernya ini. Nah, sekarang gue mau bahas ininya sebentar nih.
Ini tuh kalau nggak salah ada locknya nih. Oh ini dia. Nah nih, tuh ada locknya guys. Ini kunci buat naruh ininya. Coba ya. Jadi lu taruh di sini buat berdiri si PS5 lu. Tapi kalau misalnya lu nggak mau pakai, lu taruh lagi di sini, terus lu kunci dan lu puter. Cuman kalau gue boleh saran ya, pakai aja karena PS5 itu kan panas tuh. Mana ya caranya? Nah, tuh kunci. Cuman karena mau gue pakai, kok ribet banget ya. Karena mau gue pakai, kita coba langsung pasang aja ya. Jadi seharusnya ini di sini, gitu. Di situ. Dan ini kan anjir berat guys. Kelihatan nggak? Nanti gue syuting dari sana deh. Cuman bawahnya tuh bawahnya tuh ada beberapa. Gue ganti angle kamera deh biar kelihatan ya. Ini tampak depan ya guys. Ada logo Sony di situ. Teksturnya kayak gitu. Ini ada fan-fannya. Terus di sini tuh ini ada USB-A. Nih, kelihatan nggak? Ini USB-C. Ini ada tombol power sepertinya. Ini tempat disknya. Gede banget men. Disk. Ini belakangnya. Ini lubang apa ya? Gue nggak tahu nih lubang apa nih. Ini udah plastik semua men. Ini fan semua. Ini USB-A, LAN cable, HDMI 2.1, kemudian ada power cordnya dari bawah. Nah ini yang gue maksud tadi. Nah ini gue seri, ada nggak serinya di sini? Kayaknya gue seri yang 11 tadi tuh deh, yang seri terbaru. Ini kayaknya ini model, kan? 1118E. Jadi gue ini yang seri tahun 2021 nih guys. Katanya sih lebih panas. Nah karena lebih panas ini ya. Nah ini nih. Ini tempat buat naruh si ininya nih. Oke, kita pasang aja ya. Ternyata ini kalau ini kan ngunci nih. Kalau ngunci itu tuh nggak bisa masuk nih. Tuh, nggak bisa tembus. Jadi lu mesti buka dulu. Posisi unlock seperti ini, baru ada lubang tuh. Lihat nggak? Ini kalau gue puter, dia ngunci nih. Mana ya? Tuh, ngunci. Jadi memang mesti kayak gini nih. Oke, gue coba ya. Kelihatan nggak? Turunin dikit deh. Nah, gue coba pasang. Gimana cara pasangnya? Oh, baik. Gini kali cara pasang yang aman ya. Gimana toh? Oh gini. Oh gini. Gini guys. Nih. Tuh, jadi ada rongga, sedikit rongga nih buat tuh.
masukkan jari-jari gue. Ada rongga. Oke, itu aja unboxingnya. Kita coba yuk setup awal dan oh ya, katanya kalau kita beli PS5 itu dapat beberapa game gratis kayak Monster Hunter, Persona 5 dan kawan-kawan. Dan gue mau ngecek itu. Jadi kita cek yuk. Tapi mungkin agak nanti ya karena gue mau ada keperluan dikit. See you guys. Oke, gue lupa tadi pas gue beli, gue tuh sebenarnya penasaran banget PS5 ini bisa masuk ke tas backpack kita apa enggak, karena gue berencana untuk bawa PS5 ini ke Jakarta. Kita tes yuk bisa masuk apa enggak. Gue pakai backpack ini. Kita coba, semoga-moga bisa masuk. Karena repot juga kalau nggak bisa masuk. Gila, gede banget lu bro. Kenapa gede banget? Nggak bisa lebih kecil atau dimensinya lebih. Bisa sih. Alhamdulillah bisa. Jadi gue pulang kayak gini, masuk backpack gue. Udah. Oke, kita turn on pertama. I assume tombol powernya ini. Oh, ini berarti tombol yang atas ini eject. Tombol yang bawah itu power. Oke. Karena baru pertama kali, kontrolernya mesti kenalan dulu guys. Kenalannya itu ya dengan kita colok di sini nih. Oke. Oke. Insert continue without disk. Kalau optimize itu always applies to latest updates. Be sure to save your game as it could close during an update. Kalau low power use, consume less power with some features disabled. Pakai aja low power. Oke. Kita update dulu ya guys. Update pertama hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 20-an Oktober ya. Itu 913 megabytes. Let's call it guys. Gue sampai sekarang tuh masih amazed loh dengan fisiknya tuh gede banget. Dan cenderung buat gue pribadi ya, mungkin lu berbeda. Buat gue pribadi tuh gedenya tuh ganggu. Gede banget, like ini PS4 tuh dia berapa speknya gitu loh. A few moments later. Kita coba ya. A new version of the wireless controller device software is available. This update will be quick and your console won't need to restart. Okay, so update now. To update, connect your controller using the USB cable. Barusan gue rapiin, mesti connect lagi. Update now.
Sign in with a QR code. To scan the code, use your camera app or QR code reader. You can also download PlayStation app and go to sign in on PS5. Keren juga ya. Gue akan coba ini nanti nih, cuman karena gue merekam ini cuman buat setup, gue sign in-nya mungkin belakangan ya. Oke, do this later. Ini lo nih. Gue wait. Yang berkesan banget gitu ya. Waduh, Kratos lah yang berkesan banget. Tapi gambar Kratosnya lagi jelek gitu. Ini anaknya. Oh, ini juga oke nih. Apa? Uncharted Lost Legacy ini aduh. Keren. Banyak juga pilihannya ya. Assassin's Creed. Oke, gua pilih siapa ya? Penting nih. Karakter. Nathan Drake. Gimana? Setuju nggak? Nathan Drake. Oke? Nathan Drake. Apa Kratos? Nah, Nathan Drake ini ya. Yes, it's me. Help us to build the best PlayStation experience to improve fix bugs. No. Adjust HDR. Adjust your PS5 HDR setting to optimize your video quality of your games. And please press the up and down buttons to set up the brightness until the symbol is barely visible. Okay, barely visible. So until the symbol is barely visible. Okay. 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 Setting. Oke, storage 667 dari berapa? 850 ya kalau nggak salah. Jadi kepake sekitar 150 GB buat sistem dan ada Astro Game tadi ya. Oke, gue akan coba sign in ke akun gue, terus gue akan ngecek katanya kan PS Plus-nya dapat gratis tinggal 18 game. Kita lihat ya. Ada nih The PS Plus Collection. Kita lihat. Wah, ada Final Fantasy ini 15. Add to library. Langsung kita klaim aja. Langsung kita klaim aja Fallout. Langsung kita klaim. Ini gue penasaran sih mau nyoba nih Monster Hunter World. Jadi langsung gue download aja karena gue mau nyoba. Resident Evil Biohazard, add to library. Persona 5 bro, add to library. Gue penasaran sih sama Persona 5 nih. Battlefield 1, add to library. Banyak juga ya.
Well, intinya ini yang kita dapat, semuanya akan gue klaim, cuman gue mau nunjukin. Jadi kita kalau PS5 new owners itu kita ke PS Plus Collection ini kita dapat 18 game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 games. Crash Bandicoot, God of War, Mortal Kombat X, Fallout 4, Final Fantasy 15, Monster Hunter, Resident Evil, Persona 5, Battlefield, Call of Duty Black Ops 3, Days of Gone, Detroit something human, Uncharted 4, which is a good game, Batman Arkham Knight, Infamous Second Son, Until Dawn itu bagus tuh, Bloodborne susah, Last of Us susah, Last Guardian susah tapi bagus, Last of Us, Ratchet & Clank. Oke, gitu aja ya. Jadi setupnya udah, first impressionnya ya gini aja. Gue nggak akan bahas mengenai game sih di channel gue, cuman gue ini cuman unboxing dan first impression aja. Oke guys, tadi gue lupa ngebahas sedikit mengenai controller DualSense ya, karena tadi kan gue sebutkan ini adalah salah satu yang diunggulkan oleh Sony ketika mereka mempersiapkan buat launching PS5. Dan memang gue udah coba, dan memang jadi ketika kita beli PS5 pertama kali itu, si Sony itu menyediakan pre-installed game Astro Playroom, dan itu bener-bener untuk men-showcase kemampuan si controller ini. Jadi gimana ya, menjelaskannya susah karena memang mesti dicoba sendiri, tapi kalau gue boleh mencoba menjelaskan, di dalam kontrolnya itu sepertinya banyak vibratornya gitu loh. Dan vibratornya itu ada puluhan, mungkin ratusan mungkin ya vibrator, dan dia itu ada beberapa, masing-masing vibrator itu memiliki kemampuan getar yang berbeda-beda dari skala yang paling kecil ke skala yang getarnya kencang banget gitu loh. Jadi misalnya ada tokoh kita jalan di atas kaca, jadi di kacanya itu dari kiri ke kanan, jadi seolah-olah tuh vibratornya tuh kecil banget gitu, itu bergetar tuh dari kiri ke kanan. Jadi seolah-olah kita merasakan perjalanan tokoh itu dari kaca. Sementara kalau misalnya nanti dari kaca pindah ke lumpur atau apa, vibratornya itu nuansanya beda, kayak ada tekanannya gitu. Jadi seolah-olah masuk lumpur kan gitu loh. Jadi tiap area tuh berbeda-beda vibrasinya. Terus misalnya juga naik kuda gitu, gue tadi juga coba Ghost of Tsushima naik kuda, itu tuh bener-bener misalnya kudanya tek, itu sepertinya tuh ada kayak beberapa vibrator yang memang bergetar dan ngikutin irama kaki kuda yang ter. Dan menariknya seperti tadi gue bilang, ini sepertinya ada ratusan apa puluhan vibrator, gue nggak tahu lah cara kerjanya gimana. Ketika gamenya itu penuh ya, dalam artian banyak yang ingin ditampilkan. Jadi lu bayangin Ghost of Tsushima deh, lagi perang pas openingnya, lagi perang lawan Mongol, di situ ada bom, ada orang teriak, ada orang samurai main pedang, ada kuda yang lari-lari. Jadi di tangan lu itu seolah-olah tuh semuanya tuh terekam dengan masing-masing vibrator itu mencoba menyampaikan ke sense kita, ke saraf kita, bahwa ini nih getaran ini adalah getaran kudanya berlari. Kemudian getaran yang sebelah sini misalnya ada bom jatuh di sebelah kiri kita, terus di sebelah kanan kita misalnya ada orang nyabet samurai. Jadi kayak getarannya tuh gimana ya, beda-beda getarannya. Jadi menarik sih ini si DualSense ini, dan pantes banget temen gue tuh si Edwin tuh, dia udah main Division di Xbox, dia punya PS5 juga, dia beli juga Division di PS5, dan untuk ngerasain sensasi main di DualSense ini. Emang game changer banget sih ini DualSense ini. Dan tadi tuh game Astro Playroom yang pre-installed dari sama Sony, yang dari Sony di PS5 itu nggak game kacangan men. Gamenya itu lumayan panjang, ada beberapa misi, lu dapet trofi juga, dan gamenya itu gimana ya, setiap kali misinya tuh gue tuh kayak senyum gitu yang oke. Jadi kayak
bener-bener dia tuh nunjukin kemampuan si controllernya ini bisa ngapain aja, dan gue tuh tersenyum simpul gitu karena gue ngebayangin, oh ini imajinasi desainer Sony itu seperti ini, dan mereka menerjemahkannya dengan apik banget, dan memang keren sih. Ini keren sih. Gue nggak bohong, ini DualSense ini keren sih, game changer banget men. Dan pantesan ya apa game-game misalnya game PS4 yang kompatibel juga dengan PS5 itu harganya dibedain, karena mungkin saat ini ya belum begitu banyak developer yang bisa menerjemahkan bagaimana untuk memanfaatkan si DualSense ini, dan untuk bisa memanfaatkan itu mungkin mereka put extra efforts, put extra resources atau apa, sehingga I don't know, maybe mereka berpikiran kita charge another $5 atau $10 buat itu, but gue tidak membenarkan itu sih. Gue tetap harusnya sih tetap sama sih antara PS4 dan PS5, cuman gue speechless sih. Ini kontrolernya memang keren sih, kontrolnya keren. Udah itu aja tadi yang gue ketinggalan ngebahas kontrolernya. Gue udah baru nyoba main Astro Playroom sama Ghost of Tsushima. Habis ini gue mau nyoba, oh iya satu lagi, ini triggernya itu tadi si Astronya itu ada kayak naik jet gitu, dan ini tuh kayak gimana ya, kayak bener-bener ada nahan, terus misalnya jet itu kan ada dua turbin kiri kanan, yang ini buat turbin kanan, ini buat turbin kiri. Lu pencet yang ini kanan tuh, itu kayak jetnya tuh kayak nahan apa, tangan kita tuh kayak kita tuh ikut bener-bener ngerasain jetnya tuh di tangan kita, karena ini triggernya tuh kayak ngelawan gitu loh. Kayak misalnya kita pencetnya pelan, ya dia si triggernya tuh pelan. Kalau misalnya kita tekannya dalam, lama-lama kan makin roketnya tuh makin kenceng kan, ini juga makin kenceng. Jadi sensasinya unik sih. Dan tadi ngomongin Gran Turismo ya, gue penasaran mau nyoba kontrol ini sama Gran Turismo. Pasti bakal epic sih, pasti bakal epic karena gue udah ngerasain sih apa, keren. Udah itu aja, thank you guys.